Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Perkenalkan Ibu, dengan saya Dr. Sakti yang bertugas pada pagi hari ini di klinik ini, Ibu. Kalau boleh tahu Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Ratna, Ibu Ratna. Alamatnya di mana Ibu? Jalan Akibalat, Jalan Kibalak. Umurnya berapa tahun Ibu? 20 tahun. 20 tahun. Pekerjaannya Ibu sekarang apa Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Baik Ibu ya, sebentar kita akan melakukan pemeriksaan fungsi saraf kranial bagian 2 Ibu. Nanti saya akan meminta Ibu melakukan tindakan-tindakan kecil dan juga perintah-perintah yang nanti akan Ibu lakukan. Apakah Ibu setuju Ibu? Iya, setuju. Baik Ibu silakan bersiap-siap selagi saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Ya, baik Ibu, sebentar kita akan melakukan pemeriksaan yang pertama adalah penilaian kesimetrisan wajah, yang dimana dipersarapi oleh nervus cranialis 7 dan atau nervus facialis motorik. Baik Ibu, tujuan dilakukan tindakan ini untuk melihat apakah ada kelainan pada nervus 7-nya Ibu. Baik, nanti saya akan meminta Ibu untuk mengkerutkan dahi, menutup mata, dan juga membuka mulut dan untuk melihat sudut mulutnya Ibu. Baik Ibu, Ibu silakan mengkerutkan dahi Ibu. Baik Ibu, kita melihat pada pemeriksaan ini melihat apakah ada ketidaksimetrisan pada dahi dan pada bagian yang lumpuh akan tidak mengalami pengkerutan. Baik Ibu, silakan Ibu pejamkan mata Ibu. Baik, saya akan membuka kedua matanya untuk melihat apakah ada kelumpuhan di antara kedua mata atau yang biasa disebut dengan logoptalmus, yang dimana mata susah tertutup dan lebih mudah terbuka. Baik, kita sudah melihat. Kemudian kita minta juga Ibu silakan memperlihatkan gigi Ibu atau bersiul. Ya, baik Ibu, terima kasih. Kita melihat apakah ada ketidaksimetrisan di antara kedua mulut pasien. Dan untuk interpretasinya kita membedakan kelumpuhan nervus 7 dengan tipe UMN ataupun tipe LMN. Yang dimana pada tipe tipe UMN itu terjadi pada mulut, pada musculus orbicularis oris, dan pada tipe LM itu kelumpuhan terjadi pada daerah mulut ataupun mata, pada musculus orbicularis oculi, atau pada dahi musculus frontalis. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan penilaian sensasi wajah, yang dimana dipersarapi oleh nervus cranialis 5, itu nervus trigeminus motorik, nervus trigeminus sensorik. Baik, yang bertujuan dimana kita akan melihat sensibilitas yang harus diperiksa ialah pada sensibilitas kulit dan mukosa pada area trigeminus. Dan kemudian kita melihat modalitas sensorik pada meliputi rasa nyeri, panas ataupun dingin, dan perabaan. Kemudian yang kita gunakan pada untuk menilai sensasi wajah kali ini menggunakan kapas, yang mana kita akan lakukan perbandingan di antara setiap cabang nervus 5, yaitu pada cabang ophthalmicus, kemudian pada cabang maxillaris, dan kemudian pada cabang mandibula. Baik, yang dimana kita juga membandingkan pada area nervus 5 kontralateral. Baik, untuk interpretasi pada pemeriksaan ini yaitu adalah hiperestesia, kemudian ada parestesia, dan juga ada anestesia, yang dimana kita harus selidiki batas-batas dengan jelas. Kemudian pada adanya neuralgia, kita dapat mendapatkan pada pasien itu bahwa sentuhan atau penekanan daerah wajah didapatkan rasa nyeri. Tempat itulah yang biasa disebut dengan trigger point. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penilaian pergerakan wajah, yaitu pada nervus trigeminus sensorik, yang dimana kita melihat pada pemeriksaan kali ini kita akan meminta Ibu untuk melakukan gerakan menggigit, dan saya akan melakukan pemeriksaan pada musculus temporalis dan juga musculus masseter. Baik Ibu, silakan Ibu seperti menggigit makanan.
Ya, baik. Kemudian selanjutnya kita meminta pasien untuk membuka mulut. Ibu silakan buka mulut Ibu, dan kita melihat deviasi di bagian rahang bawah. Terima kasih Ibu. Kemudian kita menentukan lesi supranuklear, yang dimana kita melihat juga pada jauh refleks dari rahang. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan, yang dimana kita akan menaruh jari di bagian dagu pasien. Kemudian kita memakai alat spatula amar untuk memukul, untuk melakukan pengetok pada bagian pergerakan wajah untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak. Baik, terima kasih. Untuk interpretasi, kita apabila normal tidak ada gerakan ataupun ada gerakan hanya sedikit. Kemudian untuk yang ada resi refleks atau resi refleks supranuklear naik, itu terdapat pada gerakan hebat pada musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterodeus medialis, dan sebagian mulut termenutup. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian indera pengecap, yang dimana di sini kita akan melihat apakah ada kelainan pada indera pengecapnya Ibu atau tidak, yang dimana pada nervus cranialis 7 dan 9, yang mana pada nervus cranialis sensorik, dan nervus facialis sensorik, dan nervus glossopharyngeus sensorik. Baik Ibu, pertama yang kita lakukan pada pemeriksaan kali ini, kita menulis pada sebuah kertas rasa-rasa yang akan kita berikan kepada pasien, yang kemudian nanti dia akan menebak rasa itu apa yang kita berikan padanya. Kemudian yang kedua, kita meminta pasien untuk mengeluarkan lidahnya. Jadi Ibu silakan mengeluarkan lidahnya. Kemudian selanjutnya kita akan mengeringkan bagian lidah. Baik, setelah kita mengeringkan bagian lidah dengan tisu, kemudian kita meminta pasien untuk menutup kedua matanya. Ibu silakan menutup kedua matanya dan mengeluarkan lidahnya. Kemudian saya akan memberikan salah satu rasa yang kemudian Ibu nanti akan menebaknya. Baik, sementara habis itu larutan yang bisa diberikan kepada pasien itu bisa berupa gula, garam, asam, maupun asam sitrat. Baik, Ibu silakan Ibu menunjuk rasa apa yang tadi Ibu rasakan pada lidah Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu. Baik, untuk selanjutnya interpretasi pada pemeriksaan kali ini adalah apabila terdapat kerusakan pada nervus 7 sebelum percabangan korda timpani, dapat menyebabkan ageosi atau hilangnya pengecapan pada 2/3 lidah di bagian depan. Kemudian apabila dapat kerusakan pada atau di atas nervus petrosus, maka petrus mayor dapat menyebabkan kurangnya produksi air mata, dan lesi korda timpani dapat menyebabkan produksi ludah. Kemudian nervus 9 juga mengandung serabut aferen khusus untuk pengecapan, yaitu pengecap pada bagian sepertiga posterior lidah. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan indera pendengaran, yang dimana kita melihat lateralisasi, konduksi udara dan tulang, yang dimana dipersarapi oleh nervus cranialis 8, yaitu nervus cochlearis, yang dimana kita akan melakukan tes Swabat, yang dimana bertujuan di sini untuk menilai apakah ada kelainan pada indera pendengaran pasien. Kemudian langkah yang kita akan lakukan pada tes kali ini, kita akan lakukan pada telinga pasien dan telinga pemeriksa. Maka nanti akan dibandingkan antara telinga pasien dan telinga pemeriksa. Kemudian alat yang digunakan pada pemeriksaan ini adalah garpu tala. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah kita garpu tala kita bunyikan, kemudian kita letakkan pada telinga klien. Kemudian setelah klien tidak mendengarkan bunyi pada garpu tala, kemudian
kita meletakkan pada telinga kita sendiri, telinga pemeriksa. Baik, bila masih terdengar bunyi oleh pemeriksa, maka dia katakan bahwa tes Wabatch itu lebih pendek atau untuk konduksi udara. Kemudian garpu tala dibunyikan lagi pada bagian tulang mastoid klien. Baik, setelah pasien tidak mendengar lagi, maka kita akan letakkan lagi pada tulang mastoid pemeriksa. Baik, untuk interpretasi, bila pemeriksa masih mendengarkan bunyi garpu tala, maka dikatakan bahwa tes Wabatch itu untuk kondisi tulang lebih pendek. Selanjutnya adalah tes Rina, yang dimana pada tes Rina ini kita akan memeriksa pada bagian telinga untuk membandingkan antara konduksi tulang dengan konduksi udara. Yang dimana garpu tala yang akan kita gunakan adalah garpu tala yang berfrekuensi 128, 256 ataupun 512 Hz. Yang dimana pertama kita akan lakukan itu garpu tala kita bunyikan, kemudian kita letakkan pada pangkal tulang mastoid, kita tekankan dan diminta untuk pasien mendengarkan bunyinya. Baik Ibu, silakan dengarkan bunyi garpu tala ini. Baik, setelah klien tidak mendengar bunyi garpu tala, kita akan menaruh pada bagian telinga pasien. Ibu, apakah Ibu masih mendengar Ibu? Ya. Sekarang Ibu apa sudah tidak? Ya, baik. Kemudian untuk interpretasi, jika setelah didekatkan pada telinga dan bunyi garpu tala masih terdengar, maka konduksi udara lebih baik daripada konduksi tulang. Kemudian dalam hal ini dikatakan tes Rina positif. Yang dimana apabila juga bila terdengar tes garpu tala pada saat dipindahkan dari tulang mastoid ke telinga, berarti itu tes Rina negatif. Untuk pada orang normal, konduksi udara lebih baik dibandingkan konduksi tulang. Demikian juga pada tuli saraf. Pada tuli konduktif, konduksi tulang lebih baik daripada konduksi udara. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian kemampuan menelan atau pada nervus cranialis 9 dan 10, yang dimana kita akan melihat apakah ada kelainan pada saat menelan dengan cara kita akan memberikan pasien makanan padat dan juga ataupun minuman cairan, yang dimana kita akan melihat apakah ada kelainan seperti keselak ataupun displagia. Baik, di sini kita akan memberikan pasien makanan padat yang akan kita berikan untuk melihat apakah ada kelainan. Baik Ibu, silakan dimakan. Kemudian kita melihat apakah pada saat pasien setelah memakan apakah ada kelainan. Baik Ibu, apakah ada kelainan yang Ibu rasakan pada saat menelan? Tidak ada, Dok. Baik, untuk interpretasi pada pemeriksaan ini, kelumpuhan nervus 9 dan 10 akan menyebabkan displagia, yang dimana kita sering jumpai pada hemiparesis duplex, yang biasa disebut juga sebagai kelumpuhan pseudobulbar, yang dimana pada persarapan nervus 9 dan 10 adalah bilateral, karenanya kelumpuhan supranuklear baru terjadi bila ada lesi bilateral. Untuk selanjutnya, infeksi palatum atau nervus cranialis 9-10, yang dimana kita bertujuan untuk melihat pada kondisi mulut pasien, kita melihat palatum molar, arcus pharynx dan juga uvula, yang dimana kita akan melihat dengan cara membuka mulut pasien. Dan Ibu silakan buka mulutnya dan kita melihat kondisi palatum molar, arcus pharynx dan juga uvula pada saat kondisi beristirahat. Kemudian kita akan melihat bagaimana ketiga organ tersebut pada saat beraktivitas dengan cara menyuruh pasien untuk membuka mulut sambil mengucapkan kata A. Baik Ibu, silakan mengucapkan kata A. A. Baik, silakan Ibu tutup mulutnya. Terima kasih. Dan untuk interpretasi, bila terdapat paresis atau paresis otot-otot faring dan palatum molar, maka palatum molar, uvula dan arcus pharynx, sisi yang lumpuh letaknya lebih rendah daripada yang sehat. Dan bila bergerak, uvula dan arcus seolah tertarik ke bagian yang sehat. Bila terdapat paresis di kedua belah pihak, maka didapatkan gerakan dan posisi uvula dan arcus pharynx lebih rendah. Pemeriksaan refleks DAG yaitu pada nervus cranialis 9 dan 10, yang dimana ini bertujuan untuk melihat apakah ada kelainan.
yang dimana kita akan melakukan dengan cara pasien diminta untuk membuka mulut dan kemudian kita akan menyentuh dinding belakang pharynx dengan spatule. Jadi alat yang digunakan untuk pemeriksaan kali ini adalah spatule. Kemudian kita akan memperhatikan uvula yang akan terangkat ketika dilakukan stimulus. Kemudian kita akan melakukan stimulus pada kedua sisi dan dibandingkan keduanya. Baik Ibu, silakan membuka mulutnya. Bisa lebih besar lagi Ibu. Kemudian kita akan menyentuh dinding belakang pharynx dengan spatule. Kemudian kita membandingkan antara kita memberikan stimulus dan membandingkan antara keduanya. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian untuk interpretasi, uvula akan bergerak ke salah satu sisi jika terdapat kelumpuhan UMN atau LMN pada sisi yang lain. Kemudian uvula tidak bergerak ketika diminta pada klien untuk menyebutkan kedua otot palatum paresis. Uvula bergerak ketika menyebut A tapi tidak pada saat menyebut GAG, GAG, dan penurunan sensasi pada pharynx, kelumpuhan nervus 9. Baik, untuk selanjutnya adalah penilaian otot sternocleidomastoideus dan otot trapezius pada nervus cranialis 10 dan 11, yaitu nervus cranialis 10 dan 11 dan nervus accessorius. Baik, tujuan untuk dilakukan ini bertujuan untuk melihat bagaimana keadaan otot sternocleidomastoideus dalam kondisi istirahat dan bergerak. Kemudian dalam keadaan istirahat, pemeriksaan dapat melihat kontur otot ini. Bila terdapat paresis perifer, akan dijumpai adanya atrofi. Pada lesi nuklear bisa didapatkan adanya vaskulasi atau kedutan. Kemudian kita akan melakukan palpasi dan otot tersebut. Pada miostasis dapat ditemukan adanya nyeri tekan. Untuk mengukur tenaga otot sternocleidomastoideus dapat dilakukan dengan meminta pasien menoleh misalnya ke kanan untuk memeriksa dan kemudian tangan pemeriksa berada di dagu pasien untuk menahan dan melihat bagaimana kekuatan otot sternocleidomastoideus. Baik Ibu silakan menoleh ke sebelah kanannya Ibu. Kemudian saya akan menahan dengan tangan untuk dagunya Ibu. Silakan Ibu. Kemudian Ibu kita akan menilai otot sternocleidomastoideus sebaliknya. Ibu silakan menoleh ke kanan ke kiri lagi Ibu. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan lidah atau pemeriksaan lidah pada saat istirahat. Pemeriksaan lidah pada saat istirahat dengan cara lidah dijulurkan ke depan. Kemudian ini pada nervus cranialis 12 atau nervus hypoglossus. Ini mana di sini kita akan meminta pasien untuk menjulurkan atau membuka mulut dan memperlihatkan lidah dalam kondisi keadaan istirahat. Kemudian kita menilai bagaimana kondisi besar lidah, kesamaan bagian kiri dan kanan lidah, apakah ada atrofi, apakah ada kerutan, dan apakah ada vaskulasi. Kemudian kita meminta pasien untuk menjulurkan lidah untuk memeriksa adanya paresis. Baik Ibu silakan menjulurkan lidah dan ini kita melihat apakah ada paresis. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian kita perhatikan apakah ada tremor dan vaskulasi. Baik Ibu, silakan julurkan lagi Ibu. Ya baik, terima kasih Ibu. Kemudian kita perhatikan apakah ada deviasi lidah dari lidah satu ke satu yang lain. Sebagai patokan dapat dipakai garis di antara kedua sisi atau incisivus yang bila ada paresis satu sisi, lidah akan berdeviasi ke sisi paresis. Kemudian kita akan meminta pasien untuk menyentuhkan lidah ke bagian pipi. Baik Ibu silakan sentuh bagian pipinya sebelah kiri atau sebelah kanan. Seperti ini Bu. Ya sebelahnya juga Ibu. Baik. Kemudian kita meminta juga pasien kita melihat kekuatan dari sentuhan lidah yang dimana kita mendapatkan normal. Kemudian kita melihat minta juga klien mengucapkan huruf yang banyak mengandung huruf R seperti ular lari lurus. Coba Ibu silakan dicoba. Ular lari lurus. Ya baik, ini adalah untuk pemeriksaan untuk menilai apakah ada
pria atau cadel atau velo. Baik Ibu, terima kasih sudah selesai pemeriksaan yang sudah akan lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ibu. Sama-sama.